Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, hari Sabtu tanggal 13 April 2024, tepatnya Sabtu malam atau malam minggu, saya melakukan perjalanan balik ke arah kota Depok. Gimana keseruannya? Simak video berikut ini. Oke, lanjut. Tadi sepertinya memorinya penuh, langsung mati. Padahal baterai sudah masih full. HB Jogja. Jadi pengen ke Jogja. Maybe when kapan-kapan. Ini rumah makan di sini di Perupuk pasti jadi pilihan buat para pemudik, khususnya yang menggunakan roda 4 ya, mobil pribadi, buat selain istirahat mungkin juga mengisi bensin, khususnya manusia, tahu makan ya. Nah, di situ juga banyak yang menjajakan sate kambing muda. Kebanyakan di sisi kiri arah ke Tegal, arah ke Brebes atau arah ke Jakarta. Bensin masih full, mungkin nanti di sekitar Losari ngisi. Ya, seperti biasa kalau mudik ya, perlu diwaspadai keluar masuknya kendaraan dari atau ke pom bensin, karena tidak jarang terjadi kecelakaan di situ, perlu diwaspadai. Ambil kiri nanti di atas ya, di flyover ambil kiri mau ke Tegal, ke Semarang. Di depan ambil kanan. Di depan ambil kanan arah ke kacau. Ngapain, kan ada rambunya. Kok kagok sih? Yang bikin kacau kayak gitu tuh, ada rambu ya, kenapa harus bingung? Kalaupun masih was-was, Google Map ya, mungkin karena ketidaktahuan pengemudi kali ya. Ini masuknya daerah Larangan, masuk ke Brebes. Tuh, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes.
Oke, nanti lanjut lagi ya. Tempat saya relatif cukup dekat dengan pemandian air panas Guci. Kalau Guci itu kan masuknya ke Kabupaten Tegal kalau tidak salah. Itu yang kemarin ada kejadian bus berjalan sendiri gitu ya. Kalau tidak salah, bus pas parkir mengantar wisatawan. Nah, itu bisa diakses melalui jalan kecamatan dari gelap. Dari Kecamatan Tonjong itu mengarah ke Guci bisa. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya buatkan perjalanan ke situ, tapi di non libur panjang ya, karena kalau libur panjang kayak gini nih, khususnya Lebaran, udah pasti selain macet di sana nggak ada tempat buat menikmati wisatanya, tempat wisatanya. Kemudian selain lewat situ, lewat jalur desa ya, jalur dalam lah istilahnya, bisa juga diakses melalui tadi jalan yang ada di Kabupaten Tegal, lewat Margasari mengarah ke Slawi. Juga bisa diakses dari arah Pemalang. Ya mungkin insya Allah kalau ada kesempatan, ada rezeki, akan saya buatkan video perjalanan ke arah tempat wisata terdekat. Oke, tetap berhati-hati karena masih banyak kendaraan yang keluar masuk gang atau jalan desa. Astagfirullahaladzim. Jaga jarak aja dah, nggak bisa ditempel.
Ini semoga audionya masuk nih, karena nggak saya cek dari kemarin pas mudik sampai ini mau balik lagi, nggak dicek sama sekali. B. Hari ini udah mulai banyak yang ambil arus balik atau kembali ke kota atau ibu kota. Mungkin puncaknya besok Minggu, mungkin ya, karena untuk libur panjang kan sampai hari Senin, kemungkinan besok puncaknya. Tapi untuk hari ini udah lumayan ramai, dipenuhi kendaraan pribadi. Ini plat T, plat B, banyak kan B, T, D jarang, F juga jarang, tapi ada, nggak sebanyak plat B, Jabodetabek. Seperti biasa, minusnya di jalan raya penerangan itu minim. Ya, di sini alhamdulillah masih ada nih, ada penerangan baik dari penerangan jalan ataupun ruko warga atau perumahan warga. Kalau udah keluar jalan sepi dikit, nggak ada perumahan, nggak ada penerangan jalan juga. Ada penerangan jalannya nggak nyala. Oh iya, tadi Songgom itu masuknya Brebes ya, tapi ada sebagian daerah kepotong memang ya. Margasari itu masuknya ke wilayah Margasari, dan Margasari itu termasuk dari bagian Kabupaten Tegal, Margasari. Oke, nanti di depan ada flyover tol, terus maju lagi ada gerbang tol Pejagan, majuan dikit udah masuk ke Pantura. Nanti kita lanjut lagi di Pantura. Oke, mungkin di depan kalau emang ada Alfamart. Kenapa Alfamart? Karena apa ya? Ya sebenarnya Alfamart, Indomaret sama aja gitu. Yang jelas kalau ada Alfamart itu mau istirahat bentar sambil minum kopi ya. Kenapa Alfamart? Karena ada kopi espressonya, tapi yang den spot gitu ya. Kalau enggak, tadi ada di belakang, tapi kayaknya enggak ada den spotnya buat apa namanya, buat pesan kopi espressonya. Sepertinya tidak ada, dari luar kelihatannya belum masuk sih. Ya udahlah, saya lanjut aja, mungkin di Alfa selanjutnya ada. Atau kalau emang ada Indomaret yang menyediakan
kopi espresso, kita akan coba istirahat di situ. Karena ngantuk sih enggak, belum ya, belum, dan semoga jangan dulu dah. Di minusnya di pantat saya panas karena posisi duduknya yang kurang nyaman, agak majuan dikit, ini agak pegel dari tadi, miring kanan miring kiri, geser depan geser belakang, coba diangkat juga udah ya, daripada mengganggu kenyamanan, mengganggu keselamatan dan fokus dan lain sebagainya. Jadi kita coba mampir dulu ngopi-ngopi ya, siapa tahu ada kenalan baru ya kan, ada teman buat ngobrol di sana. Ya sudah, nanti kita lanjut lagi. Kita cari dulu Alfa atau Indonya. Kasih jalan emergency, maybe. Mana? Ambulan, Mas. Emergency, kasih jalan, nggak usah ragu. Yang penting amanin diri sendiri, ya kan? Lihat dulu. Oke, ini udah sampai Cirebon, kota Cirebon. Nanti kita sambung lagi. Isi bensin kemungkinan di Kabupaten Cirebon. Ini kenapa sih ini bocah? Duh, ini mau kemana sih? Allahu Akbar, kabir. Bikin kesel. Mau kemana sih? Mau kemana abangku? Kalau emang mau nepi ya nepi sekalian. Jangan bikin bingung. Jangan bikin aku mengklakson gitu. Karena kesannya klakson itu ada something gitu. Oke, kita lanjut lagi. Setelah mengisi bahan bakar pertama sebanyak 30.000. Kirain tadi diisi 30, bakal meluap meluber gitu ya.
Ya meluap juga sih ya, meluap ya, atau bleber atau kepenuhan. Ternyata cukup. Ya sudah. Kacau. Oh ya, tadi pas di sekitar Cirebon, itu kan saya bilang saya pernah nyasar itu yang belok kanan, apa namanya, jalur yang biasa digunakan para pemudik untuk ke arah Jabodetabek dan sekitarnya. Kemudian untuk yang lurus itu ke arah Bandung dan sekitarnya. Nah, saya pernah nyasar ke situ. Terus saya tetap aja ngikutin jalan, terus coba cari patokan untuk bisa balik lagi ke Pantura. Dan tadi tuh lampu merah tadi udah kelewat, aduh lupa banget. Nama daerahnya mungkin nanti saya sisipin kalau di proses edit ya. Semoga nggak lupa. Dan semoga ketemu. Jadi kalau sesuai papan penunjuk arah dan jarak, Jakarta 160 sekian kilometer lagi. Mungkin nanti kita lihat lagi di papan penunjuk jalan dan jarak gitu ya kalau ketemu, untuk memastikan. Soalnya kayak kemarin di mana itu nemuin papan penunjuk arah sama jarak. Yang pertama 80 sekian, terus yang kedua majuan lagi lebih jauh jaraknya, jadi kayak nggak sinkron. Nah nanti kita coba lihat kalau emang ada nemu bener apa enggak. Tadi sekitar 160 kilometeran. Karena kosong belakang, kita coba naikin dikit di 80 kilometeran. Maklum motor saya kecil dan penggunanya juga takut kecepatan. Di depan ada penerangan jalan, jadi lebih enak lihat jalannya, nggak was-was. Ngeri. Rame belakang. Biarin dulu Anda.
jaga jarak. Belakang kosong. Bergelombang, jangan di tengah, takut. Nah, ini napas itu kecil banget. Nggak kelihatan, buka aja visornya. Nggak berani manuver ekstrim buat banting hindarin lubang tadi karena bawa gembolan. Oke, kita skip dulu ya. Nanti di depan kalau emang ada something kita on lagi. Ya, tadi pertigaan kalau lurus ke arah Bandung dan daerah sekitarnya. Kalau ambil kanan arah ke Jabodetabek, Jakarta, Bogor. Kalau Bogor lewat lurus juga bisa, tapi lewatnya Bandung, Puncak, dan Bogor. Kurang paham juga jalan sana. Kalau lewat kanan ini daerah atau jalan yang umum ya, jalan umum untuk ke Jakarta, Bekasi, kemudian Banten, terus Karawang, Cikarang, dan lain-lain. Ini lewatnya kanan. Ini kalau ditanya apakah duduknya nyaman atau tidak, jujur kurang nyaman. Bukan tidak nyaman ya, kurang nyaman karena seharusnya, mohon maaf, pantat nggak panas, nggak sakit, tapi ini kerasa kayak nggak nyaman nih pantat, kayak nggak enak. Beda halnya kayak kemarin gitu, pas mudik ke arah Brebes, pantat enak-enak aja gitu. Dan kalaupun itu harus disambung ke Semarang atau ke Jawa Tengah bagian lain atau bahkan Jawa Timur, sepertinya masih kuat dan nggak sakit, masih nyaman gitu. Mungkin ya. Tapi ini kali ini beda banget. Mungkin karena bawaan terus memaksakan tas tetap dipakai, digembol, digendong ya di punggung, tas punggung. Jadinya berpengaruh pada nyaman tidaknya posisi duduk. Jujur ini kurang nyaman ya. Dari tadi untuk menghilangkan ketidaknyamanan tersebut, ya goyang kanan, goyang kiri, pindah, geser, dan lain sebagainya. Tapi untuk sejauh ini masih bisa
terimalah ketidaknyamanannya, masih bisa diterima. Pengen sebenarnya bawa anak bawa istri kita reading, menelusuri indahnya aspal Pantura. Tapi balik lagi sih, ada beberapa faktor kayak usia, kemudian usia anak ya, khususnya usia anak, terus fisik anak atau kesiapan anak, kemudian istri juga, dan nyaman sama amannya. Mungkin saya bisa bilang saya nyaman pakai motor dari Brebes ke Depok. Saya nyaman pakai motor main ke kota di Jawa Tengah ataupun bahkan Jawa Timur pakai motor gitu ya, nyaman gitu. Karena ya basicnya emang suka motoran ya kan, suka bepergian motoran. Kalaupun capek ya karena saya suka dengan capean enggak lah ya, suka sama perjalanan, sama trip gitu, atau berkendara dengan sepeda motor. Ya capeknya itu bagian dari perjalanan, jadi dinikmati itu. Ngeluh pasti, tapi ngeluhnya itu sekedar gitu. Nah kalau anak istri kayaknya enggak deh, belum ada apa namanya pikiran buat ngajak mereka. Tapi kalau istri masih bisa lah, dan istilahnya istri masih bisa ngimbangin kemampuan saya saat perjalanan jauh. Kalaupun istri udah nggak nyaman, capek, pegel dan sebagainya, yang jelas kita bakalan cari tempat buat istirahat, itu aja. Tapi kalau anak kayaknya bisa, kelihatan capek nih anak, kelihatan udah gak nyaman, bisa kita istirahat. Tapi hal lainnya yang membuat dia merasa nyaman lagi kan perlu dipertimbangkan juga. Bisa aja dia pengen lama-lamaan di situ karena dia udah ngerasa kok kayak gini banget, mudik pakai motor capek banget, panas banget dan lain sebagainya. Jadi dia pengennya kayak ya udah lama-lamain di sini buat ngilangin ketidaknyamanan itu. Bisa aja kayak gitu kan. Kadang saya pernah beberapa nemuin gitu ya, kasus kayak gitu, kayak anaknya kayak nggak mau lanjut lagi gitu. Begitu. Kalau menurut saya sih mending pakai kendaraan umum kalau memang diharuskan sama keluarga. Yang jelas keselamatan, keamanan bagi saya pribadi sih itu jadi list paling atas buat keluarga. Aman, nyaman. Masalah harga kayaknya ya bisa dinegosiasiin lah sama diri sendiri itu. Untuk keluarga apa sih yang harus ditawar, kayaknya nggak ada gitu. Demi keluarga merasa aman, nyaman, ya why not gitu. Innalillahi.
Oke, kita lanjut lagi. Di daerah mana tadi ya? Ya, sudah lewat dari Arjawinangun lah, deket pom bensin. Tadinya mau cari Alfa yang menyediakan kopi espresso atau americano gitu kan, tapi sepertinya ketidaknyamanan membuatku melipir ke apapun itu, entah itu Alfa biasa ataupun Indo. Ya sudahlah. Oke, ini kita menuju ke kota selanjutnya atau kabupaten selanjutnya. Indramayu bukan ya? Kalau nggak salah ya, Indramayu. Ya nanti kalaupun salah saya koreksi ketika proses editing. Oke, kita lanjut dulu. Sebenarnya 60 bawah 60 kurang, menurut saya kurang aman sih, karena yang lain itu di atas itu rata-rata sekitar 70-80. Tapi gimana lagi, aduh. Saya bawa gembolan di belakang, dia agak ngeri sedap. Takut gembolannya kenapa-kenapa. Dan keterbatasan penglihatan karena pakai visor yang Oke, ini sudah masuk ke daerah Indramayu. Tadi motor depan itu yang custom Rafares trouble, tiba-tiba mesin mati, nggak tahu itu kenapa. Untungnya ada temen gitu di belakang, temen dia buat nyetut, terus sekarang udah bisa jalan lagi. Ya itu jadi opsi sih, opsi terbaik ketika memang kendaraan kita ada minusnya. Kemudian hal terburuk terjadi, teman bisa support, teman bisa bantu di saat itu. R15. Duh, nggak kelihatan jalannya. Gimana penerangan mana? Buka aja dah. Nah, tuh, trouble lagi tuh. Disetut lagi sama temennya. Enggak ding. Itu on enggak? On apa mati sih? Coba
Coba deketin. Oh, dicetut ya kan, trouble. Tuh, nyala lagi. Apaan ya? Ya kan tadi nemu papan penunjuk arah atau penunjuk jarak gitu ya. DKI Jakarta 226. Tadi sebelumnya 100 berapa tadi, 160-an ya. Ya begitulah, intinya ada perbedaan gitu. Yang bener yang mana ini? Bukannya semakin kesini semakin deket, kok semakin kesini semakin kesana. Ya, ini plat R Banyumas, ini gembolannya agak miring ini. Emang bapaknya udah tahu kalau udah miring apa gimana ya? Coba ya tegur kali ya. Iya, lagi dicek tadi kayak miring, takutnya beliaunya nggak ngeh. Saya juga sering ngecek itu pojokan ini udah sesuai belum sama tempat semestinya, apa udah bergeser apa belum gitu. Kalau bapaknya kan kayu itu kayu bambu itu ya, mungkin bambunya rapuh apa gimana, takut malahan jatuh, tertinggal sudah barang bawaannya. Sebentar lagi masuk waktu subuh. Nanti kita coba cari kalau udah masuk waktu subuh. Udah masuk waktu subuh dan dilalah hujan, ya sudah neduh, karena dengan gembolan di belakang meskipun udah udah dikasih plastik, udah dikasih lakban juga, takutnya tetap tetap rembes atau gembolan yang lain kayak pas, terus yang di bawah ini nah hujan malahan berabe. Ya sebenarnya nggak masalah, yang jadi permasalahan bawaan. Kalau diri saya pribadi sih tidak masalah mau hujan ataupun tidak hujan gitu. Bentar lagi subuh. Aduh, ngeri juga ini kalau ngeliat tambal ban, takut ban aku juga kenapa, insya Allah enggak sampai Depok bannya waras. Tapi kok licin ya, apakah terjadi sesuatu? Oke, kamera off dulu. Udah jam 4:15. Jadi kalau ada pom bensin ataupun masjid, musola, kita melipir dulu, nunggu masuk waktu subuh dan sholat subuh. Oke.